Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang di dalam mendidik anak ini tidak bisa instan. Jadi mendidik anak itu sama seperti menguatkan iman kita. Oh, ini iman si orang tua apa si anak juga? Orang tua. Mendidik anak itu tidak bisa instan. Sama seperti kita setiap harinya meningkatkan iman kita. Jadi yang namanya meningkatkan iman itu nggak akan bisa selesai sampai kita itu nanti dipanggil oleh Allah Ta'ala. Dan mendidik anak juga sama. Jadi kalau ada orang tua, kemudian bukan orang tua ya, seorang kemudian dia menikah, kemudian punya anak dan tidak diprogram, ini insya Allah kacau besoknya. Kacau, ujian itu akan banyak sekali. Tapi bagaimana kita sebagai seorang Islam itu sejak awal itu diprogram. Bagaimana menemukan pasangan itu ya diprogram. Diprogram itu bukan terus hanya dengan mencari, kemudian mata melihat seneng, kemudian maunya nikah, kemudian ingin punya anak, kemudian tidak segampang seperti itu. Makanya kan banyak tuh, apalagi yang artis itu yang menikah sama-sama keren, sama-sama cantik, keren cakepnya, sama-sama terkenal bubar kan gitu ya. Nggak bisa seperti itu walaupun dia seorang Islam, belum bisa. Jadi itu harus diprogram. Nah, cara programnya bagaimana? Bagi seorang Islam memang rata-rata seorang Islam itu programnya rata-rata pada doa. Jadi orang Islam itu rata-rata hampir semuanya itu program pertamanya doa. Boleh enggak itu? Boleh. Boleh. Tetap boleh. Tetapi yang utama itu adalah aplikasi dari doa. Nah, kalau keluarga kan suami istri, yang Ustadz bilang yang pertama dari doa. Apakah apa yang diucapkan, apa yang dimohonkan kepada Allah itu harus dirundingkan dulu nih suami istri gitu atau gimana? Jadi gini, mamanya Haji C nih. Haji C ini sama orang tua ini nurut, baik gitu, nggak pernah ngebantah mamanya. Nah, Haji C kan pada saat dulu sebelum punya pasangan kan tetap doa pengen punya istri nih. Iya. Yang diminta istri yang seperti apa nih, kan gitu nih. Iya. Nah, itu kan pasti doa dulu nih. Oh, sebelum menikah nih. Ya, tetapi dalam doa atau dalam keseharian Allah itu tetap melihat doanya itu baik banget, ingin istri yang solehah umpamanya. Tetapi dari doa ini kan dilihat lagi doa-doa yang lain yang mengikuti istilahnya. Kalau umpamanya Haji C sebenarnya nurut dengan orang tua nurut, kemudian doanya itu umpamanya dulu umpama ya. Dulu itu doa, ya Allah, mudahkan segala urusan duniaku dan akhiratku dan pilihkan aku jodohku seorang wanita yang solehah. Kayaknya ketemunya itu baik-baik aja. Dulu belum ada kata-kata seperti itu. Jadi kalau mamanya Haji C itu sudah benar doanya, ya Allah, aku mohon berikanlah aku jodoh seorang wanita yang solehah, kan gitu. Itu benar. Nah itu ya. Kemudian ada satu lagi doa, jadikan aku suami yang sabar. Nah, di titik inilah kesabaran Haji ini dituntut, akhirnya diketemu sama orang yang dia tahu agama, tetapi ya menggelitik antara hati, telinga, mata, otak, dan fisiknya Haji C, karena jadikan aku suami yang sabar lah, kan gitu ya. Nah, doa ini memang dilihat oleh Allah Ta'ala di luar sebenarnya aplikasi Haji sendiri. Nah, kalau umpamanya seseorang itu hanya melihat kemudian senang kemudian nikah, ini besok akan jadi masalah di kemudian harinya. Masalah ini apa? Ya ujian. Bukan cuma ini ujian, saya anggap aja ujian. Dari mana ya? Dari imannya yang dia punyai, dari amal solehnya, dan juga dari dosa-dosanya. Kalau contohnya saya seperti itu, apakah istri yang sudah ditakdirkan sebelum menjadi istri itu, apakah doanya seperti apa sehingga dia menguji kesabaran suami?
Ya, yang dilihat karena umpamanya Haji C mintanya jadi suami yang sabar. Nah, karena kan ketemu yang uji. Pasti akan ditemukan yang uji. Nah, karena ingin suami, berarti yang uji adalah istri, ya itu aja. Oh, padahal si istri nggak berdoa sebagai penguji suami ya? Enggak. Makanya disinilah kita mencoba untuk memahami diri kita. Nah, setelah menjadi suami istri, mulailah dibentuk. Si imam ngajari makmumnya, si suami ngajari istrinya sesuatu yang baik, kan seperti itu. Pelajaran-pelajaran agama, hukum-hukum dan sebagainya diajarkan. Kemudian juga diajarkan tidak cuma pengetahuan, tidak cuma hanya hafal di sini, yaitu perilaku, sifat atau perbuatan-perbuatan yang memang jangan sampai belajar, ya ini hanya belajar, jangan sampai keluar dari syariat. Akhlak-akhlak yang baik, bagaimana istri itu hormat dengan suami, bagaimana ada tugas masing-masing. Nah, ini hal-hal ini yang menjadikan suami istri nanti akan imbang. Kalau dua-duanya nanti senantiasa bersujud kepada Allah Ta'ala, di titik ini suami dan istri berdoa agar diizinkan oleh Allah Ta'ala punya anak yang soleh dan solehah. Nah, disinilah mulai dilahirkanlah anak-anak laki-laki, perempuan yang memang dikehendaki. Karena apa? Memang doanya ingin soleh atau solehah, tetapi karena suami dan istri, ayah dan ibunya si anak ini sendiri sudah mulai tertib dia sehari-hari, di sini kondisinya normal si anak. Tinggal menambahkan pelajaran-pelajaran agama, tinggal menambahkan akhlak-akhlak baik yang kita contoh dari Rasulullah. Seperti hal-hal itu, sehingga pada saat tersebut si orang tua kan tetap mendidik anaknya. Di luar dia menafkahi anaknya, memberikan pelajaran pada sekolah. Tidak langsung, tidak bahwa ini dititipkan semuanya di sekolah, kan nggak bisa seperti itu. Nah, di titik inilah orang tua tetap mendidik. Karena bisa aja di sekolah yang dititipi tersebut ya tetap masih ada kekurangan, namanya juga makhluk ya. Nah, tetap ada kekurangan, makanya orang tua tetap akan mendidik anak-anaknya. Nah, di dalam mendidik anak-anaknya juga jangan lupa bahwa orang tua itu harus menjadi imam yang baik di hadapan anak-anak. Nah, insya Allah dari sinilah mudah-mudahan nanti antara doa kita kemudian dengan hasil anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh atau solehah yang rajin, ini nanti sampai menikahnya insya Allah bisa diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin. Karena bisa aja momennya haji punya istri, kemudian punya anak. Kalau haji baik, anaknya kelihatan anteng, tapi kalau istrinya itu kurang, anaknya kan kelihatan. Anak saya kayaknya kayak istri saya ya. Walaupun di satu sisi ada yang kayak haji, tapi di sisi lain berani, umpamanya. Kemudian ya seperti itulah yang muncul, sehingga di titik ini tetap seorang imam atau orang tua itu nanti akan ditanyai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala tentang anak-anak kita. Tetap itu seperti itu. Jadi sebagai saksi, apakah kita sebagai imam ini benar sebagai imam, karena saksinya ya anak-anak kita, saksinya cucu-cucu kita, saksinya istri kita atau suami kita. Nah, di titik itu tetap akan menjadi saksi nantinya. Gini Pak Ustadz, kan itu yang secara benarnya seperti itu Pak Ustadz. Bagaimana kalau ada seseorang misalnya dia dari awal itu tidak berdoa misalnya, terus tidak ada planning, ketemu wanita cocok menurut dia, terus dia menikah, dia punya anak, dan itu sudah anak mulai besar. Nah, dia denger nih pengajian kita nih Pak Ustadz, apa yang harus dia lakukan Pak Ustadz? Nah, kan dari pengajian kan udah ngerti apa yang harus dilakukan. Kan ini sudah berjalan, misalnya pernikahan itu 20 tahun misalnya itu. Apakah dia harus berdoanya itu
ngulang itu bagaimana itu Pak Ustadz? Ya enggak, sebenarnya di tengah jalan gitu Pak Ustadz. Sebenarnya enggak, doanya diulang sih enggak ya, cuma karena ini sudah menjadi takdir, ya sudah sikap Sudah aja. terjadi, ya. Ini takdir ini. Kemudian kalau ada banyak kekurangan, nah kekurangan inilah yang harus diisi sebenarnya. Kalau mendengarkan kajian kan nggak cuma satu YouTube dari ini aja, kan banyak YouTube nih. Apa di YouTube kan banyak sekali. Umpamanya si suaminya salah, ya minta maaf. Bukan salah tuh ngeyel. Lah, dari mana dia bisa belajar dari YouTube saya umpamanya? Bahwa kalau umpamanya si suami salah, ngeyel boleh? Enggak boleh. Ya, dalam Islam pun enggak boleh kan gitu. Si istri juga sama. Bagaimana umpamanya istri diberi masukan, didengarkan, kemudian dikerjakan. Kemudian apa tugasnya istri? Selama itu didiskusikan antara suami dengan istri, itu kan nanti lama-lama ada klop. Ada kesetaraan, bukan kesetaraan gender, malah ada kecocokan di antara tugas si suami, tugas istri, kan seperti itu. Kalau umpamanya di rumah itu ada anak, ini bagaimana anaknya? Kan umpamanya si suaminya ada di rumah, ya sama-sama ngatur anaknya. Kalau suaminya di luar kota, ya diserahkan pada istri, tapi tidak diserahkan secara langsung. Karena bisa aja saat ini ada HP di mana bisa dikontrol setiap saat. Nah, cara-cara ini sebenarnya ada cara-cara yang lebih baik untuk menyongsong masa depan. Seperti itu. Jadi ini bukan mengembalikan doanya diulang lagi. Nah, ini sudah terjadi. Jadi kalau sudah terjadi, mana kekurangannya ya harus diselesaikan satu persatu, dan itu harus saling berjanji dan saling memahami bahwa di semua manusia ada kekurangan, dan kemudian apa yang akan dicari? Ya kebaikan di hadapan Allah Ta'ala. Di luar sholat 5 waktu, umpamanya sholat sudah, puasa juga udah, kemudian apalagi akhlak lah yang belum. Rata-rata akhlak yang belum, kan gitu ya. Umpamanya kan ada nih orang itu umpamanya dia sholatnya tertib, kemudian puasanya tertib, baca Qur'annya tertib, tapi dia bisa aja di luar lain itu yang tidak tertib apa? Emosionalnya nggak pernah bisa tertib. Nah, itu harus diisi dengan apa? Dengan belajar untuk memahami kenapa saya emosional. Kemudian berdoa mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jika selama ini saya selalu emosional menghadapi masalah, cenderung gampang tersinggung, kaku hati, emosional, jika itu dosa di hadapan-Mu, ampuni ya Allah. Karena apa? Orang emosional itu nggak ngerti bahwa yang mendatangi dia sehingga dia itu menjadi emosi itu sebenarnya ujian. Orang itu nggak akan pernah tahu itulah ujian, tapi dia emosi, kan nggak boleh sebenarnya marah. Yang dianjurkan itu memaafkan, yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala itu malah mendoakan kesalahan dan dosa-dosa orang yang zalim kepada kita. Nah, di titik ini kita isi. Emosional, ya belajar untuk tidak tersinggung, ya belajar untuk tidak asal ngomong, belajar untuk tidak terarah bicara, sehingga kalau bicara itu tertib pada titiknya. Umpamanya ditanyain tentang masalah mobil, ya jawabnya mobil. Ditanyain tentang masalah makanan, ya jawabnya makanan. Nah, kadang-kadang orang itu kan nggak seperti tanyain mobil, melipir kemana-mana, nggak jawab tentang mobil, malah ribut di titik itu, kan sama seperti itu. Jadi itu juga harus belajar, semua itu harus belajar. Jadi kayak umpamanya kita ada orang baca Quran, umpamanya kita kan disunahkan untuk mendengarkan, tapi masih banyak saudara-saudara kita itu kalau ada orang baca Quran cengenges-cengenges, ketawa ketiwi, ngobrol ke sana kemari, padahal jelas dibacain Quran. Padahal kalau kita mau mendengarkan Quran, insya Allah akan mendapatkan rahmat. Ustadz, saya tertarik yang Ustadz bilang tadi, kalau salah satu orang tuanya jauh dari keluarga. Saya teringat teman-teman kita nih yang kerja, tenaga kerja wanita yang di luar negeri, di Taiwan, di Saudi, ataupun di manapun di luar negeri. Itu alhamdulillah banyak juga yang ekonominya meningkat. Tapi tak jarang juga si istri kerja di luar, anak dan suaminya berantakan. Suaminya judi atau nikah lagi, anaknya narkoba. Itu Allah mengasih ujian itu kepada si istri, apa yang harus dilakukan tuh? Iya. Jadi
Kalau saya menceritakan tadi itu kan sejak dari awal sebelum kenal. Nah itu makanya Awalnya. kalau Allah itu memberikan jodoh itu sekufu. Jadi belajarlah agama sedini mungkin, kemudian belajarlah akhlak baik itu sedini mungkin, agar nanti di kedepannya Allah itu memberikan rizki-rizki yang baik. Rizki itu apa? Ya termasuk harta yang baik. Rizki itu apa? Ya termasuk jodoh yang baik. Rizki itu apa? Termasuk macam-macam, termasuk anak, termasuk lingkungan, kan seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, saya tidak menyalahkan, karena ini sudah terjadi. Tapi kalau memang ada teman-teman yang jauh bekerja mencari rizki untuk anak, untuk suami umpamanya, kemudian tahu suaminya itu berbuat dolim untuk dirinya sendiri atau dolim kepada keluarga, ya didoakan dulu, karena bisanya baru mendoakan, karena ini kan kondisinya itu kan bekerja di luar negeri yang tidak bisa asal-asalan pulang kan, seperti itu. Doakan, dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, itu benar-benar dekat kepada Allah. Ya, bagaimana caranya? Kalau sholat itu hanya 5 waktu, maksudnya hanya 5 waktu itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Di luar itu satu hal yang jarang adalah melakukan sesuatu membaca basmalah, selesai hamdalah. Kemudian kalau ada waktu kosong dalam melakukan sesuatu, boleh ditambahkan dengan istighfar. Kesalahan-kesalahan kita yang sering kita lakukan sejak akhir balik hingga saat ini, mohonkan ampunan. Kalau momennya kita sudah banyak istighfar, ganti dengan bertasbih, memuji Allah Ta'ala. Nah, di titik ini akan terisi semuanya. Akan terisi kegiatan kita itu adalah kegiatan yang dekat dengan Allah Ta'ala. Nah, di titik kan kita dekat dengan Allah Ta'ala, pada saat kita selesai sholat, atau pada waktu kita ingat dengan anak, doakan anak kita. Ya Allah, aku mohon jadikan anak saya yang bernama, sebutkan fulan, fulan, dan fulan, anak yang soleh dan soleha. Walaupun memang si anak itu tidak bisa langsung jegagi langsung jadi soleh atau soleh, emang nggak bisa, tetapi ini akan dilihat oleh Allah Ta'ala, istiqomahnya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala ini dilihat oleh Allah Ta'ala, sehingga kalau memang dengan sungguh-sungguh, walaupun dia secara fisik tidak mampu, ya paling hanya lewat HP kalau malam hari, kalau lagi pas tidur dan sebagainya, tapi nanti akan diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala pada saat lewat HP itu. Biasanya dulu itu dulu itu hanya cuma jengkel, kemudian enggak, suatu ketika si ibunya yang kerja di luar ini dapat hidayah dari Allah, nggak taunya keluarlah kata-kata yang mengenai hatinya si anak, mengenai hatinya anak. Maunya anak laki-laki yang belum nikah, ya bilang, Le, kamu udah dewasa, nanti kamu akan nikah, cobalah kamu dekat sama Allah Ta'ala. Mama akan jauh di rantau, hanya bisa mencari rizki saja. Masalah yang lain mama nggak bisa. Cobalah kamu berpikir dewasa, Le. Coba nanti malam kamu tahajud. Nah, di titik-titik ini kan bisa aja itu hidayah dari si ibu, hidayah dari Allah Ta'ala melalui ibu, itu bisa aja tembus sampai ke anak, sehingga anaknya, oh ya aku kok jarang sholat ya. Coba aja dia dilalah itu mamanya, dia itu tahajud malam hari, kemudian dia itu memohon ampun, malah nanti Allah memberikan jalan yang baik, sehingga dia ingat, oh iya ya, masa depan saya itu harus saya perjuangkan benar-benar. Dia tahu bahwa oh iya ya, ibu saya di sana itu kan berjuang untuk mencari rizki Allah. Mulailah dia merambah. Nah, itu bisa aja seperti itu. Dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut, nggak perlu dengan marah. Kalau dengan marah berantem pasti. Jauh dia. Iya, pasti nggak mau. Pasti berantem. Coba umpamanya kalau haji ngajak ribut sama istrinya, gimana rasanya coba? Kan masih dikasih yang benar juga tetap aja marah. Tetap aja marah. Iya. Bukan ribut namanya itu. Lagi ribut dinasihatin malah marah.
Satu sisi. Iya, makanya ini yang harus kita ketahui. Kalau itu sudah terjadi, mohonkan. Kemudian si ibu yang insya Allah di luar sana mencari rizki, tahu kalau dirinya itu sholat 5 waktu tertib, tahajud alhamdulillah tertib, duha alhamdulillah tertib, baca Quran ya alhamdulillah rajin hampir setiap hari. Tidak merasa dekat dengan Allah, umpamanya si ibu kan melihat umpamanya suami atau anaknya kurang, mulailah si ibu berpikir, apa aku doain agar dosa-dosa anakku diampuni, aku doain agar dosa-dosa suamiku diampuni. Itu kan hidayah, akhirnya mulailah dia mendoakan kesalahan dan dosa-dosa suaminya, kesalahan dan dosa-dosa anaknya. Kalau memang itu istiqomah dikerjakan tanpa ada pamrih, tanpa ada yang dicari dari ibu, itu adalah dengan doa, dengan mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian keluarganya kaya, rezekinya. Enggak, dia nggak mencari itu. Dia hanya mencari suami dan anak-anaknya ada di jalan Allah. Itu Allah suka yang seperti itu. Tidak mencari dekat tahajud kemudian minta apa, baca surat ini minta apa saja dipenuhi. Enggak seperti itu. Kita beribadah itu kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Tahajud itu tambahan ibadah kepada Allah. Jadi bukan karena tambahan ibadah terus kita itu minta apa-apa dikabulkan loh. Kan enggak seperti itu. Jadi kesannya itu ibadah yang dikerjakan seseorang, kalau itu hanya untuk ngurusin nafsunya, ingin harta, ingin sukses, itu kan lucu. Jadi ibadahnya itu bukan karena Allah Ta'ala, ngurusin nafsunya. Ustadz, teman-teman kita yang kerja di luar negeri yang wanita nih, nggak semuanya tuh ada waktu luang untuk ibadah-ibadah yang sunah-sunah, Ustaz. Bahkan yang wajib itu mepet-mepet waktunya karena keketatan waktu yang diberikan oleh majikannya gitu. Majikannya. Apakah waktu yang mepet itu cukup juga Ustadz untuk berdoa yang seperti Ustadz katakan itu? Insya Allah. Sebenarnya pada saat dia mepet, dia banyak kerjaan. Kan tadi saya cerita, di lowong waktu kerjanya itu kan istighfar, mohon ampun. Di lowong waktu kerjanya istighfar, mohon ampun. Kalau beliau itu memang ingat, oh ya anak saya banyak salah, oh ya suami saya banyak salah, dia dimohonkan ampunan dosa-dosa suaminya di waktu dia itu bekerja. Insya Allah. Dengan waktunya mepet diusahakan untuk seperti itu, apakah Allah juga menilai lebih tentang doanya? Allah tidak menilai lebih tentang doanya, tapi Allah yang dilihat insya Allah itu dari mampat waktunya, di mana mampat waktunya ini dipergunakan untuk tetap ingat kepada Allah, untuk dekat kepada Allah Ta'ala, sehingga volume itu penuh waktunya itu adalah dekat dengan Allah. Nah, kalau volume waktu itu dekat dengan Allah Ta'ala, kemudian dikerjakan istiqomah, tidak cuma seminggu, tidak cuma sebulan, tidak cuma setahun, dia istiqomah kerjain terus menerus, insya Allah Allah tahu bahwa ini orang istiqomah dia. Walaupun waktunya mepet-mepet, tapi waktu dia itu betul-betul sangat berharga. Dia pergunakan waktu untuk memasak gini gitu gini dengan memuji Allah, waktu untuk memasak mohon ampun dosa-dosanya, waktu untuk nyuci mohon ampun pamannya dosa-dosa suaminya, semua dipergunakan untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Itu bukan masalah doa. Ada orang yang doa sama-sama doa, tapi yang satu doanya lowong, waktunya kosong dekat dengan Allah Ta'ala. Sama. Jadi kalau dia dipergunakan untuk beribadah dekat kepada Allah Ta'ala, setiap waktunya ingat pada Allah, setiap waktunya ingat pada Allah Ta'ala, lah itulah dia masuk ke dalam wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyak-banyaklah ingat kepada Allah Ta'ala agar kamu beruntung. Nah, beruntung di sini, ini insya Allah kalau Allah sudah berkata beruntung itu berarti nanti surga. Tapi paling tidak sebelum masuk surga, apa yang dia inginkan di dalam hati kecilnya, yang dia kadang-kadang lantunkan kepada Allah Ta'ala karena ketidakmampuannya, bukan karena ingin hebatnya. Nah, di titik inilah Allah juga tahu, sehingga di titik itulah Allah mulai ngabulkan. Anaknya yang dulunya yang bandel, kebut-kebutan naik sepeda motor, dulu minta sepeda motor itu harus bakar
lemari umpamanya. Lah kan ada yang seperti itu, kan kasihan. Nyari uang nggak ada, lemarinya dibakar. Dibakar. Kan ada seperti, karena apa? Karena nafsunya. Karena dulu nggak tahu, memang nafsunya seperti itu. Nah, kalau sudah tahu dirubah. Si ibu yang di jauh mencari rizki beneran karena Allah Ta'ala, mulai mohon ampun kekurangannya. Dulu saya kalau dinasihati orang tua, ya kok ngeyel lah, mulai paham. Nah, itulah hidayah, pemahaman, pengertian, kesalahan dan dosa yang kita kerjakan sendiri, itulah hidayah dari Allah Ta'ala. Kemudian mohon ampun, khusyuk, seperti itu. Kemudian juga sama, karena doanya yang khusyuk, dengan tidak aneh-aneh yang dia cari, dia doakan suami, dia doakan anak-anaknya. Suatu ketika anaknya itu naik sepeda motor masuk got. Kan gitu, ada codet, mulailah dia malu dan sebagainya. Nah, mulai dia nggak mau naik motor, kan gitu. Mulailah dia apa? Itu hidayah aja dari Allah Ta'ala. Nah, ini yang harus kita pahami, bagaimana kita itu mendidik anak. Tidak hanya cuma anak lahir baru kita didik, tidak. Dari sebelum kita itu menikah, insya Allah sperma yang ada di tubuh kita ini disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi nanti anak yang soleh atau soleha. Dipertemukan istri yang sekumu. Iya, dengan istri-istri yang dengan istri yang baik, dengan istri ketemu dengan istri dengan wanita yang baik kemudian jadi istri ya. Nah, kebalik lagi saya. Ketemu dengan wanita yang baik kemudian jadi istri ya, insya Allah mudah-mudahan antara sperma dan sel telur dipilihkan oleh Allah Ta'ala di titik itu. Dan sama pada saat momennya si laki-laki baik, wanitanya baik, anaknya belum tentu semuanya baik. Ada anak yang pada waktu kecilnya godain orang tuanya yang sudah mulai baik, orang tuanya, bapaknya baik, ibunya baik. Godain dengan rewelnya, godain dengan kurang pandainya, godain dengan menurut ukuran manusia biasa itu jengkelin gitu. Godain, tapi si anak nggak ngerti kalau itu ayah dan ibunya tergoda sama dia. Jadi maunya itu marah, kenapa kamu itu kok sekolah kok nggak pinter-pinter mamanya. Ya kan begitu. Nah, digoda di situ. Ini mirip ibunya Pak Ayah ini. Digoda. Nah, di titik itu kan orang tua juga akan diuji oleh Allah Ta'ala. Satu anaknya yang satu itu pandai, satunya lagi itu kok nggak pandai-pandai, lagi kan diuji namanya. Walaupun ayah sama ibunya itu merasa dekat sama Allah, nggak ada masalah. Begitulah cara Allah. Tapi hadapi semua anak-anak itu dengan hati yang lapang. Kadang anak yang pintar disayang, yang bodoh nggak disayang gimana? Nah, itulah manusia, itulah nafsu. Itulah nafsu. Yang pintar dibangga-banggakan, yang nggak pintar diumpetin. Ya, itulah nafsu, Ci. Makanya kalau memang dia itu normal, ya anak yang pintar sama yang nggak pintar dibawa semuanya. Nanti kalau ada orang bilang anakmu yang satu agak bodoh, nih, alhamdulillah ini memang diizinkan seperti itu sama Allah Ta'ala. Jadi nggak bilang bodoh, diizinkan seperti itu. Bagaimana orang melihat yang kita nggak tahu. Tapi jangan lupa ya, bisa aja anak itu yang menurut kita jengkelin, nanti semakin dewasa, lulus kuliah, nggak tahu itu malah yang sayang kepada orang tuanya. Yang pinter malah enggak. Yang pinter keminter. Umpamanya kalau kamu tuh punya anak pinter, kamu ngasih tahu nasihat kira-kira digugu nggak? Digugu itu diapain? Dipercaya. Didengerin nggak? Didengerin nggak coba? Nggak. Nah, karena merasa lebih pinter. Karena merasa lebih pinter. Ya begitu itu caranya. Tapi kan nggak bisa itu dibiarkan, nggak bisa. Harus ada cara. Nah, imam seperti kita ini harus mencari cara. Gimana caranya dia itu takluk dan sujud kepada Allah Ta'ala. Bukan merasa pandai. Nah, harus dilihat. Kalau mamanya tadi saya bilang, tuh kenapa anakmu itu kok kalau kamu kasih tahu itu nggak nurut mamanya, merasa lebih pintar, merasa lebih tahu daripada kamu. Kan tinggal mikir, itu istriku atau itu saya, kan gitu aja. Terhadap orang tua ya. Sehari-hari aja. Sehari-hari aja. Kan gitu. Ketika ketemu, oh itu saya, langsung mohon ampun gitu. Iya, mohon ampun pun harus istiqomah dan faham. Dan setelah mohon ampun ada ujian, nanti diuji sama istri. Diajak ngomong begini, diajak ngomong begitu,
keminteranmu muncul lagi atau kamu dengerin baik-baik kan gitu. Nggak selesai-selesai itu kayaknya Pak Ustadz. Nyambung terus gitu Pak Ustadz. Sebenarnya bisa selesai. Tapi dengan catatan kamu mati lah itu baru selesai. Iya. Namanya orang hidup kan penuh dengan ujian. Kan nggak bisa ngomong kok nggak selesai. Lah kamu mau selesai apa? Terhadap orang tua introspeksi mohon ampun. Terhadap anak apa yang harus dilakukan kan didoain nanti. Oh doain juga anaknya. Lah iya ya Allah, jika anak saya itu merasa pintar, merasa ini, merasa ini dari dosa-dosaku yang dulu sampai sekarang saya merasa pintar, merasa hebat daripada orang-orang lain, merasa saya lebih daripada orang lain. Ya Allah, jika itu dosa dari saya yang aku lakukan sejak dulu, ampuni dosa saya. Kan begitu, udah ngerti. Nah mulai setiap hari belajar dengan orang-orang yang memang biasa aja, jangan merasa pintar, jangan merasa pandai, jangan merasa itu. Nah ini kan nanti akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Nah, yang dilihat oleh Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh ini, dilakukan kita juga dengan sungguh-sungguh ini, insya Allah kalau kita berdoa kepada anak-anak kita, Allah tahu bahwa kita sungguh-sungguh berubah, bukan main-main, bukan hanya tahu secara teori enggak, benar-benar diaplikasikan keseharian, benar-benar. Jadi kalau diajak ngomong ya didengerin. Jadi kalau mamanya kita ngomong, kita sebagai imam, mamanya ada istri ngomong kita salahin, kan nggak bisa. Dengerin aja dulu. Kalau memang itu betul, oh ya benar, kan gitu. Sehingga si istri juga merasa dihormati oleh suaminya. Disinilah kita harus memahami bagaimana kita itu akan melihat anak kita itu soleh atau solehah itu sejak awal. Tapi kalau memang sudah terjadi, ayo dirubah. Kekurangan itu pada siapa? Pada diri kita. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan segan-segan untuk meminta ampun Ta'ala. Kalau kita segan untuk minta ampun kepada Allah Ta'ala, gengsinya tinggi, itulah yang nantinya akan benar-benar dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Kita banyak dosa tapi nggak pernah mohon ampun. Nah ini yang harus kita ketahui. Makanya banyak-banyaklah mohon ampun, tahu kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Tapi kebanyakan gengsi itu muncul sama pasangan. Mau minta maaf sama istri, biar dia duluan. Iya. Tapi kalau saya tanya Haji nih, kalau gengsi nggak minta maaf sama istri? Enggak. Enggak tuh. Ya Haji bagus dia. Coba kamu tanya bener, sama ya? saya. Tanya gimana tuh Pak Ustadz? Kan katanya gengsi muncul. Kalau Pak Ustadz gengsi nggak? Enggak. Berarti saya harus belajar nggak gengsi. Enggak, ini biasa aja. Iya, benar. Namanya juga istri. Wah, itu kan dampingin kita. Ya, sama kalau kita itu mendidik istri dengan baik, dengan lemah lembut, itu kan menjadi amal soleh. Amin. Coba kalau kita didik dengan nafsu kita, nggak boleh, kamu anu. Loh, itu kan sakit hati. Itu kan kita sengaja tidak sengaja itu kita dolim pada istri kita. Ini beneran serius. Nanti gantian juga gitu. Kalau istrinya itu juga semena-mena dengan suaminya, sama itu dolim. Ya, jadi untuk menjadikan anak kita itu yang kita harapkan adalah soleh atau soleh di hadapan Allah Ta'ala dari kita dulu. Kalau kita sudah memahami, kemudian kita muhasabah dengan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, mohon ampun, kemudian jangan diulang terus, benar, jangan diulang. Kemudian mulailah kita doa yang biasa saja, ya. Jangan merasa doa itu lebih dari yang lain. Contoh kaya itu kan lebih dari yang lain. Nggak usah, biasa aja. Punya anak soleh solehah itu udah alhamdulillah kalau dikabulkan. Baru nanti ya mohon pada Allah Ta'ala diberikan rezeki halal thayyib, insya Allah cukup untuk apa aja. Nah jangan lupa dalam doa itu rezeki yang halal dan thayyib, anak yang soleh dan solehah, dan semua titipan Allah ini dengan diberikan titipan oleh Allah Ta'ala kepada kita, insya Allah bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Amin. Insya Allah harus seperti itu. Jangan hanya minta kaya saja. Tapi kalau ya Allah jadikan saya orang yang kaya, jadikan rezeki saya mengalir terus-menerus tanpa henti, ya Allah, diem. Atau ditambah rezeki mengalir terus-menerus tanpa henti, dan kemudian dia ngomong, mudah-mudahan bisa meningkatkan iman ketakwaan saya kepadamu ya Allah. Tapi tahu itu hanya di mulut. Jadi Allah tahu. Karena kalau dalam hati enggak, dia pasti mau berdoa itu
ada sungkan, ada malu pada Allah Ta'ala, jadi dia hanya cuma berkiasan aja. Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal dari ikhtiar yang aku lakukan, dan juga thayyib, dan berikanlah kecukupan ya Allah, amin. Nanti kalau ada suara cukup yang bagaimana, ya cukup untuk beli rumah, cukup untuk punya kendaraan roda 4, cukup yang kelihatan dan sebagainya. Tapi ya Allah mendengar doa hambanya seperti itu, tetap yang dilihat adalah imannya, ketakwaannya, serta dosa-dosanya, serta perilaku sehari-harinya, sehingga tahu bahwa orang ini bisa dipercaya, orang ini tidak. Makanya banyak saudara-saudara kita yang doa ingin kaya dan enggak dikabulkan ya karena enggak ngerti. Karena enggak ngerti dia kemana. Kau katanya itu ud'uni astajib lakum, jadi mohon minta pada Allah Ta'ala dikabulkan. Nanti dulu. Jadi harus memahami apa yang harus kita sodorkan kepada Allah Ta'ala tanpa dalam bentuk duniawi. Yang kita sodorkan adalah akhirat, iman kita pada Allah, ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Insya Allah kalau kita takwa pada Allah Ta'ala, ya insya Allah semuanya dimudahkan, apa saja, termasuk menemukan pasangan yang baik, kemudian diberi oleh Allah Ta'ala anak-anak yang soleh-soleha, pendidikannya normal-normal aja, nggak pandai-pandai amat. Kalau pandai sekali malah kita ujub, riak, bangga, sombong, kan begitu ya. Ya begitulah manusia, dibanggain anaknya. Nah setelah anaknya dibanggain, lupa, habis itu anaknya diatur nggak bisa. Nah, harus sadar. Wah, dulu saya banggain anak saya karena anak saya pandai. Sekarang anak saya nasihatin kok susah ya. Nah, sudah. Karena memang yang dibanggain hanya dunia. Nah, kalau udah susah begini gimana coba? Nah, dibalik sekarang. Mohon ampun jika dulu sering banggain anak, itu harus mohon ampun karena itu termasuk fasik. Membanggakan nasab itu memang tidak boleh sebenarnya. Kepandaian itu juga jabatan, titipan dari Allah Ta'ala, dibanggakan lagi, itu juga fasik, apa lagi? Nah, akhirnya ya dibalik oleh Allah Ta'ala seperti itu. Makanya untuk menjadikan anak kita itu diizinkan oleh Allah Ta'ala soleh-solehah, itu dari diri kita, dari pasangan kita. Kita ajak pasangan kita itu lebih dekat pada Allah Ta'ala, dan jangan menjadikan kedoliman di dalam keluarga. Dolim apa saja. Nah, mudah-mudahan dari situlah Allah nanti akan memberikan rezeki dalam bentuk apapun yang baik. Amin. Insya Allah ya, insya Allah ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Banyak sekali yang disampaikan, cara berdoa. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk kita, khususnya bagi kami yang ada di sini, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.